A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Shadaqallahul azim. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu BCA Islamic Center Surabaya untuk menyapa kaum muslimin, muslimat, dan juga diri kita dan juga keluarga besar kita setelah kita berhaqqa tilawati, yaitu membaca Al-Quran dengan tajwid. Sekarang saatnya kita untuk meningkatkan, yaitu memahami kandungan maknanya. Mudah-mudahan pemahaman kita, tafaqquh fidin kita bisa mengantarkan kita menjadi haqqa tuqatih, dan marilah kita senantiasa untuk berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bapak dan ibu pribadi yang soleh dan solihah. Anak cucunya mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solihah, dan seluruh umat di negeri kita ini mudah-mudahan para presidennya, para menterinya, dan para pedagang, Bapak polisi, Bapak ABRI, dan semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pribadi yang beriman takwa. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan itu apabila kita semuanya warga bumi ini beriman dan takwa, sebagaimana di surat ke-7 ayatnya 96. Namun apabila warga bumi ini menjadi orang-orang yang kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan turunkan adab yang sangat berat kepada kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Marilah kita memohon kepada Allah kebaikan, dan mudah-mudahan kita terhindar dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-A'raf ayat 126.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapan selanjutnya dari para pesihir kepada Fir'aun. Mereka menyingkapkan kejahatan Fir'aun terhadap mereka, yaitu bahwa Fir'aun ingin membalas dendam kepada mereka dengan menyiksa mereka secara kejam. Dan semuanya itu hanyalah karena mereka telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan ketika ayat-ayat tersebut datang kepada mereka. Ucapan mereka ini mengandung arti bahwa Fir'aun tidak akan mempengaruhi mereka karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang amat berharga dan sesuai dengan fitrah manusia yang asli dan menjadi pokok bagi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Fir'aun mencela para pesihir sebab mereka telah sujud dan beriman kepada Allah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Fir'aun. Di samping itu Fir'aun telah menuduh mereka berkomplot dengan Nabi Musa alaihissalam untuk merebut kekuasaan dari tangannya dan untuk mengusir bangsa Mesir dari tanah air mereka. Akhirnya Fir'aun mengancam untuk memotong tangan dan kaki mereka ditambah dengan siksaan berupa penyaliban. Semua itu pada hakikatnya merupakan kemurkaan Fir'aun terhadap mereka. Sesudah itu Fir'aun berusaha melakukan balas dendam dengan perbuatan mereka, dan siapa saja yang beriman kepada Allah serta memenuhi seruan Nabi Musa alaihissalam, usaha apapun yang dilakukan oleh Fir'aun tetap tidak mendatangkan hasil baginya. Bahkan sebaliknya, Fir'aun bersama para pembesarnya akan menemui nasib yang amat buruk. Dalam ayat lain disebutkan, Allah berfirman, "Antuma wa manittaba'akumal ghalibun." Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Surat Al-Qasas ayat 35. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para pesihir tersebut, bahwa setelah mereka memberikan jawaban yang tegas seperti di atas, mereka lalu berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala semoga mereka diberi kesabaran, dan apabila Allah mewafatkan mereka, hendaklah dalam keadaan berserah diri kepadanya atau muslim. Doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesabaran menunjukkan betapa pentingnya kesabaran dalam setiap perjuangan, terutama perjuangan melawan kedoliman. Ada kufur, ada dolim, ada fasik, ada munafik, ada musyrik. Itu semuanya adalah penyakit-penyakit umat yang menyebabkan umat ini sulit untuk bangkit, berdiri, maju, mulia, menjadi umat-umat yang beradab mulia, berakhlak mulia. Mereka solusinya adalah harus bertaubat, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hatinya mati, maka dia harus berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apabila hati-hati mereka itu mati, maka tentunya bisa hidup apabila dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, umat yang mendapatkan hidayah agar senantiasa memohonkan
kepada mereka yang hatinya mati, yang hatinya sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan taubatan nasuha. Amin ya robbal alamin. Kesabaran tidak hanya berarti kemampuan menahan diri mereka dari kemarahan, akan tetapi juga berarti mawas diri, mengendalikan hawa nafsu, serta tangguh menghadapi segala rintangan dan penderitaan. Orang yang sabar tidak akan membalas dendam walaupun ia mampu untuk melakukannya. Orang yang sabar senantiasa dapat memelihara pertimbangan akal yang sehat sehingga ia tidak akan terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya dan perjuangan umatnya. Jalan untuk mencapai kesabaran ialah iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Hal ini telah dibuktikan oleh kenyataan sejarah umat manusia, yaitu bahwa umat yang kuat imannya adalah merupakan umat yang paling sabar dan tangguh dalam perjuangan dan mempunyai keberanian yang tinggi. Karena kesabaran serta keberanian itu timbullah ide dan usaha-usaha pada sementara pemimpin angkatan perang pada beberapa negara untuk menggalakkan pendidikan agama Islam dan pembinaan rohani bagi para prajurit dan perwira angkatan perang agar mereka memiliki iman yang kokoh yang akan membuahkan sifat kesabaran dan keberanian. Jadi orang itu kalau beriman takwa, dia itu luar biasa ya. Jadi insan-insan yang militan ya, menjadi seorang pejuang-pejuang yang luar biasa. Apabila dia hidup semboyannya adalah hidup mulia, apabila dia mati maka dia memohon kepada Allah agar mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati syahid. Dalam pada itu Allah berulang kali dalam firman-Nya menjanjikan pertolongannya bagi orang-orang yang sabar, dan Ia memberikan petunjuk agar manusia senantiasa bersabar dan menganjurkan orang lain untuk bersabar. Allah berfirman, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Surat An-Nahl ayat 42. Allah berfirman lagi, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan menasihati untuk kesabaran. Surat Al-Asr ayat 3. Ajaran tentang kesabaran ini sangat dipentingkan agama Islam, sehingga dalam Al-Quran terdapat sekitar 100 kali disebutkan, baik berupa perintah tentang bersabar maupun berupa pujian bagi orang-orang yang bersabar, ataupun janji kemenangan, keberuntungan dan pertolongan Allah bagi orang-orang yang bersabar. Dan seringkali kata-kata sabar itu digandengkan dengan kata-kata iman, takwa, tawakal, kebenaran, perjuangan, kekuatan tekad dan sebagainya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, pun banyak terdapat ajaran tentang kesabaran. Mengenai hubungan antara kesabaran dan keberanian, beliau bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang, tetapi orang yang kuat adalah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Orang yang sabar senantiasa tenang dan mempunyai pikiran terang, sehingga segala ucapan dan tindak tanduknya dapat dikendalikan dengan baik. Pendiriannya tidak tergoyahkan oleh ancaman dan bujukan bagaimanapun juga. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaih, kesabaran itu adalah sinar yang terang
Riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi dan lain-lainnya. Sebaliknya orang yang tidak sabar tentu akan kehilangan akal sehat serta mudah dipengaruhi setan sehingga ucapan dan tindakannya tidak dapat dikendalikannya. Hal ini akan membawa kepada akibat yang jelek dan akan menimbulkan kerugian dan penyesalan. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, sifat tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Karena pentingnya sifat kesabaran itu, maka tidaklah mengherankan mengapa orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dalam kisah tersebut memohon kepada Allah agar dilimpahi kesabaran yang banyak sehingga iman mereka tidak akan digoyahkan oleh ancaman Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Mari kita senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan panjenengan semuanya akan mendapatkan kokohnya akidah, kokohnya syariah, kokohnya ibadah, kokohnya muamalah, dan panjenengan paham kisah-kisah para umat-umat terdahulu bersama para rasulnya. Yang baik mari kita ambil, yang jelek mari kita tinggalkan. Mudah-mudahan panjenengan mendapat ilmu yang banyak dan ilmu yang bermanfaat. Nanti panjenengan lihat di surat 58 namanya Al-Mujadilah ayat 11, 21 dan 22. Itu golongan Allah yang akan dirindukan surga nanti. Dan hati-hati di surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20 itu adalah golongan-golongan iblis, golongan-golongan setan yang senantiasa mengajak umat manusia untuk berbuat keji dan mungkar. Mudah-mudahan panjenengan semuanya dengan iman dan takwa dan ihsan semakin tumbuh bersemi, semakin berbuah sehingga bermanfaat bagi diri panjenengan, bermanfaat bagi anak cucu panjenengan, dan juga bermanfaat bagi umat Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan negeri kita NKRI ini sebagai bumi yang aman, bumi yang nyaman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat Saba ayat 13 sampai 15. Mudah-mudahan mereka yang berbuat maksiat cepat-cepat bertaubat, semoga selamat dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa istri, dosa suami kami, dosa anak cucu kami, dosa siswa-siswi kami, dosa guru-guru kami, dan dosanya para pemimpin-pemimpin kami, dan dosanya seluruh warga bumi ini ya Allah. Semuanya yang masih hidup, kaum muslimin, kaum muslimat, berilah mereka semua panjang umur, bil barokah, wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wa husnul khotimah nantinya ya Allah. Ya Allah, ampunkan mereka, turunkan kasih dan sayangmu dan ampunanmu kepada ayah kami, kepada guru-guru kami, kepada seluruh santri baca Al-Quran di bumi ini ya Allah, para pecinta-pecinta Al-Quran ya Allah. Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdu lillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.